Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang saham cuan. Saham cuan hal ini lumayan banget teman-temannya mengalami kenaikan naiknya 14%. Naiknya itu 1025 poin, yaitu ditutup di 8325. Nah, mungkin teman-teman bertanya, wah saham cuan naik lumayan juga, apalagi pada saat di sesi kedua, pada saat mau penutupan di jam 15.30 itu digas teman-teman. Ya, kenapa digas ya? Karena muncul laporan keuangannya teman-teman. Nah, ini dia. Kalau kita lihat sih untuk laporan keuangan di kuartal keempat itu naiknya itu sangat drastis banget teman-teman. Mencetak laba di kuartal keempat itu 2,1 triliun teman-teman. Besar banget ya teman-temannya. Nah, jadi kalau kita untuk totalnya lumayan juga teman-teman. 2,5 triliun teman-teman selama di tahun 2024. Pernah bagi dividen nggak nih teman-temannya? Kalau nggak salah sih belum pernah sih. Oke, coba kita lihat dulu teman-temannya. Dividen belum pernah ya, mungkin saja untuk saham cuan ini nanti akan bagi dividen teman-teman, tapi nggak tahu ya teman-temannya ya. Ini kalau nggak salah sih Denny ada jual sesuatu atau untung apa ya teman-temannya, kalau nggak salah ya untuk saham cuan ini. Nah, jadinya dia tuh mengalami kenaikan ya, meskipun kalau kita lihat untuk batu bara mengalami penurunan teman-teman, turun ya teman-temannya, apalagi harga batu bara mengalami penurunan itu dia. Dan juga ya saham Papajugo pengestunya lain itu mengalami kenaikan, tapi yang paling menarik ini adalah saham cuan teman-teman, itu dia. Ya, kalau kita lihat sih untuk saham cuan lumayan juga teman-temannya mengalami kenaikan, tapi ya kalau kita perhatikan sih sama di waktu tanggal 17 Februari tahun 2005 naik itu 14% teman-teman, dan juga hari ini naiknya tuh 14% juga, ditutup di 8.325, sempat ke 8.500. Dan kalau kita untuk volume transaksi itu lumayan juga teman-temannya dibandingkan 1 bulan yang lalu teman-teman itu. Ya, jadi tidak mengalami kenaikan lagi ya teman-teman. Ya, semoga saja sih bisa naik terus teman-teman untuk saham cuan ini. Ya, mungkin banyak sekali yang nyangkut di berapa teman-teman itu. Nah, jadi ya kalau kita lihat sih lumayan juga teman-teman itu. Nah, nanti kita lihat apakah asing ada akumulasi atau mas baliknya itu. Nah, kalau kita perhatikan pada saat open di 7.425 dari harga 7.300. Untuk high-nya adalah 8.500. Nah, sempat ke 8.500. Sempat ke merah juga di 7.225. Untuk volume transaksi yang mencapai 270.000 lot dengan value transaksi mencapai 218 miliar. Nah, kalau kita lihat teman-temannya untuk saham untuk cuan ini masuk juga dia teman-temannya top value, kalau top volume jauh sih posisinya. Lalu kalau kita untuk top frekuensinya, kalau kita lihat sih masuk ya teman-temannya itu. Nah, jadi kalau kita lihat sih saham cuan ini yang mengalami kenaikan ya. Kalau kita perhatikan aja untuk saham untuk ADML aja mengalami kenaikan dia teman-teman itu. Dan kalau kita lihat di 8.325 nggak tahu juga ya teman-temannya itu. Oke, kita lanjut lagi untuk ke bawah. Nah, pada saat di jam sini dia teman-teman mulai gas dia di jam 3 teman-teman ya, karena muncul laporan keuangan itu mengalami kenaikan teman-teman itu. Lalu kalau kita lihat teman-temannya, ini dia. Nah, kalau kita perhatikan sih yang akumulasi ada CZP teman-teman, ada juga CP yang akumulasi. Yang jualan adalah Cici sama Yu. Ya, seperti sih ada asing juga ya teman-teman. Oke, mari kita lihat dulu. Nah, kalau kita lihat untuk bakas samalnya ada ZP yang akumulasi CP, YJ, LG, AK, BK, HP. Yang jualan adalah CC, U, XL, SC, XL, PD. Nah, coba kita lihat dulu apakah asing ada jualan. Nah, kalau kita lihat sih nyata asing CZP yang akumulasi teman-teman, artinya saham untuk cuan ini diakumulasi oleh asing teman-teman. Ya, kita lihat aja pada saat pembukaan aja dia mengalami kenaikan ya, si ZP ini teman-teman yang naikkan teman-teman. Lalu ada si CP juga yang akumulasi teman-teman, itu dia. Kalau kita lihat si CMG gak kelihatan teman-temannya, apakah MG ada scalping juga? Enggak juga sih, sedikit sih CMG scalping teman-temannya, mungkin di pucuk tadi ada scalping itu. Tapi ya kalau kita lihat sih untuk efek yang paling besar tuh ya si ZP teman-teman, karena ya dia ambilnya tadi di bawah dia teman-teman, di bawah 7 ribuan tadi itu. Nah, jadi kalau menurut saya sih mungkin di hari Senin masih akan ngegas teman-teman, apalagi ini baru hangat banget muncul untuk laporan keuangannya. Coba kalau laporan keuangannya itu muncul di pada saat penutupan market atau pada saat malam hari, pastinya di hari Senin akan ngegas dia teman-teman. Nah, tapi dikarenakan di jam 3 dia muncul ya, mungkin itu nggak tahu itu lagi teman-temannya. Nah, nanti kita lihat untuk di hari Senin itu dia. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya tentang pembahasan untuk saham cuan ini. Nah, berbeda seperti saham PTLU teman-teman. Saham PTLU ketika dia
muncul untuk laba yang mengalami kenaikan, malah jadi good news sell ya teman-teman, news and sell ya teman-temannya. Nah itu, sedangkan untuk cuan ini enggak dia teman-teman, itu dia. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya tentang pembahasan untuk saham cuan ini. Jadi kalau menurut teman-teman gimana? Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.